Halo guys, balik lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan membahas dan mendiskusikan mengenai hal menarik lainnya dari chapter terbaru manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 216. Ada dua hal yang akan jadi pokok bahasan utama di video ini. Yang pertama adalah penjelasan dari kekuatan baru yang diperlihatkan oleh Takemichi. Lalu yang kedua adalah penyebab kematian Senju di masa depan, dan juga skenario bagaimana cara Takemichi menyelamatkan Senju di masa depan. Video ini akan dibagi menjadi dua struktur ya, yaitu fakta dan opini, di mana keduanya saling berkaitan. Sebelum admin menyampaikan opininya, tentu saja admin harus memberikan dulu apa faktanya, supaya pembahasan nyambung dan gak lari kemana-mana, serta masih di dalam koridor yang bisa diterima dengan logika. Jadi buat yang penasaran dengan pembahasan ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Pembahasan pertama adalah kekuatan baru yang diperlihatkan Takemichi di akhir chapter 216. Di mana pada salah satu panelnya, Takemichi tidak sengaja mengaktifkan kemampuannya untuk melihat ke masa depan dengan sekilas. Dalam visionnya itu, terlihat Kawai Senju mati di pelukan Takemichi. Hal ini tentu saja sangat disayangkan sekali, dan membuat kecewa bagi sebagian fans atau pembaca dari manga Tokyo Revengers ini. Ken Wakui sangat suka menggunakan pola penulisan yang repetitif ataupun berulang. Selain itu, Ken Wakui juga suka sekali membuat karakter-karakter favorit dari para fansnya mati. Contohnya Baji. Menurut admin, Baji adalah kapten yang paling keren dan paling kuat dibanding kapten lainnya yang ada di geng Tokyo Manji. Tidak hanya kuat, Baji juga mempunyai kisah hidup yang sangat menarik. Tidak ada yang menyangka kalau Baji akhirnya harus mati dengan tragis, demi bisa menjaga keutuhan geng Tokyo Manji, dan membuat Maiki tidak jatuh ke dalam kegelapan. Lalu ada Emma dan Izana. Sebagai karakter perempuan, ternyata Emma mempunyai peran yang cukup penting. Emma hampir selalu ada di setiap kejadian yang melibatkan Takemichi, Maiki maupun Draken. Setelah para fans dibuat jatuh hati kepada Emma, tiba-tiba saja Emma harus dibunuh dengan tragis oleh Kisaki. Sama halnya dengan Izana. Walau di awal Izana diperkenalkan sebagai tokoh yang jahat, namun di akhir Tenjiku, Izana akhirnya berhasil menyadari sesuatu. Setelah kematian Shinichiro Sano, ternyata masih ada sahabat yang selalu bersamanya dan menjaganya, yaitu Kakucho. Izana pun sampai mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Kakucho. Dalam final arc ini, pola yang sama pun kembali terulang. Setelah memperkenalkan karakter super kuat dan super cantik yang merupakan salah satu dari 3 dewa penguasa Tokyo, yaitu Kawai Senju, kini Ken Wakui pun kembali membunuh karakter baru favorit kita dengan tragis, di masa depan cepat atau lambat. Sebenarnya kekuatan vision atau penglihatan yang dimiliki oleh Takemichi ini sudah ada sejak lama dan ditunjukkan di dalam manganya. Contohnya yang paling dekat adalah di chapter 181 dan 182, ketika Takemichi sedang melakukan kejar-kejaran dengan Kisaki. Sesampainya di parkiran, tiba-tiba saja Takemichi tersadar jika lokasi parkiran ini adalah lokasi di mana Kisaki membunuh Tachibana Hina di masa depan. Pada momen ini, ada dua hal yang memicu Takemichi mendapatkan vision atau penglihatan masa depan ini. Yang pertama adalah lokasi parkiran yang mengingatkan kematian Hina, dan juga Kisaki yang ada di depannya. Dengan dua trigger tersebut, dengan seketika Takemichi pun bisa melihat apa yang terjadi di masa depan walau hanya sekilas. Uniknya, kekuatan Takemichi tidak terbatas pada apa yang dia lihat dan dia ketahui saja. Di masa depan, ketika Kisaki melamar Hina, Takemichi bahkan tidak ada di sana. Tapi Takemichi tetap bisa melihat kejadian tersebut. Lalu yang kedua ditunjukkan pada chapter 48. Ketika Takemichi di masa depan datang mengunjungi Draken yang dipenjara untuk kedua kalinya. Dalam kesempatan itu, Draken menjelaskan mengenai kejadian yang terjadi di masa lalu ketika bentrokan antara Toman dan Valhalla terjadi. Saat Draken berkata, jika Kazutora telah membunuh Baji, tiba-tiba saja Takemichi mendapat pandangan mengenai momen kematian Baji. Lalu ketika Draken melanjutkan perkataannya dan bilang jika setelah Kazutora membunuh Baji, Maiki pun membalas dengan membunuh Kazutora. Di momen itu seketika Takemichi kembali mendapatkan penglihatan atau vision mengenai kejadian masa lalu. Padahal Takemichi sendiri belum pernah mengalaminya sendiri. Tapi ingatannya lah yang akhirnya memicu Takemichi untuk mendapatkan penglihatan tersebut. Takemichi juga sempat memberitahu ini kepada Naoto dan berkata jika setelah bertemu Draken, Takemichi bisa melihat dengan jelas kejadian tersebut. Namun saat itu Takemichi masih belum tahu
apakah yang dia lihat itu nyata atau tidak. Satu hal yang Takemichi ketahui, yaitu pikiran Takemichi dipenuhi dengan ingatan-ingatan yang seharusnya dia tidak miliki. Dari dua contoh kasus tersebut, sudah bisa disimpulkan bukan? Jika sebenarnya Takemichi memiliki kemampuan vision ini sudah sejak lama. Tidak hanya bisa melihat masa lalu yang dia tidak ketahui, Takemichi juga bisa melihat masa depan yang bahkan dia sendiri belum pernah mengalaminya secara langsung. Lalu muncul pertanyaan, apa pemicu Takemichi bisa menggunakan visionnya ini? Jawabannya mudah sekali. Pemicu kekuatan penglihatan atau vision Takemichi adalah ingatannya. Ketika Takemichi teringat akan suatu bentuk, suatu lokasi, ataupun suatu kejadian yang diceritakan oleh orang lain, maka Takemichi akan mendapatkan penglihatan mengenai kejadian dari dirinya yang hidup di timeline tersebut, baik di masa lalu maupun di masa depan. Ini bukan opini ya, tapi ini fakta. Dari 3 momen di mana Takemichi mendapatkan penglihatannya mengenai masa depan ataupun masa lalu. Semua dipicu oleh ingatan yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Kalau kalian penasaran dan mau cari tahu sendiri, kalian bisa coba baca ulang manganya di chapter 48 dan chapter 182. Kini kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu apa penyebab kematian Senju di masa depan. Ada beberapa kemungkinan skenario yang akan terjadi dan menyebabkan kematian Senju. Tapi kali ini admin akan ambil yang paling masuk akal dan paling mungkin terjadi. Berdasarkan pembahasan kita sebelum ini mengenai kekuatan penglihatan Takemichi, maka bisa disimpulkan seperti ini. Yang pertama, Senju mati karena terbunuh oleh kakaknya sendiri, yaitu Haruchio Sanju. Loh, kok bisa mikir gitu, Min? Apa dasarnya? Dasarnya adalah stick ice cream yang dilemparkan oleh Senju kepada Takemichi. Ada satu panel yang menunjukkan stick ice cream sedang melayang di udara. Dalam panel tersebut, stick ice cream yang dilempar oleh Senju sangat jelas sekali terlihat seperti bentuk katana. Di momen ini Takemichi pun kaget dan teringat akan sesuatu. Ketika stick ice cream itu akhirnya sampai di tangan Takemichi, barulah Takemichi mendapatkan vision mengenai kematian Senju. Nah, pertanyaan admin sekarang, siapa lagi yang bisa menggunakan katana di manga ini selain Sanju? Sampai dengan chapter 216, hanya Sanjulah satu-satunya karakter yang ditunjukkan membawa katana dan menjadikan katana sebagai senjatanya. Lalu dialog antara Senju dan Takemichi di akhir kematiannya. Ada 2 versi terjemahan yang berbeda dalam dialog akhir ini. Jika admin translate langsung dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris, Senju berkata, "Promise Hanagaki, I protect you." Atau jika diartikan ke bahasa Indonesia adalah, "Aku telah berjanjikan, aku akan melindungimu sampai akhir." Dari dialog itu bisa kita simpulkan, jika sampai akhir hayatnya, Senju berhasil menepati janjinya pada chapter 215, yaitu untuk selalu melindungi Takemichi. Kemungkinan besar awalnya Takemichi lah yang ditargetkan untuk dilukai atau dibunuh oleh Haruchio Sanju. Tapi dalam momen itu Senju datang dan melindungi Takemichi, sehingga bukannya Takemichi yang mati tetapi malah Senju. Walaupun tidak terlihat jelas Senju mati akibat ditusuk ataupun ditembak, yang jelas sangat tidak mungkin Kawai Senju mati karena dipukuli atau dihajar lawannya. Di momen kematian Senju, Takemichi juga tidak terlihat babak belur atau terluka sama sekali. Padahal jika urusan perang besar, Takemichi lah yang biasanya paling bonyok. Selain itu juga, Takemichi belum atau tidak menggunakan pakaian geng Brahmannya. Dari tanda-tanda tersebut, bisa kita asumsikan jika serangan yang ditujukan kepada Takemichi adalah serangan dadakan, di mana Senju berhasil menyadarinya dan berlari melindungi Takemichi dari serangan dadakan tersebut. Tapi entah kenapa, di scan ilegal translate-nya malah berubah menjadi "You kept your promise Takemichi", yang berarti kau telah menepati janjimu Takemichi. Dan seperti yang kita ketahui, janji Takemichi adalah untuk makan ice cream bersama Sanju sekali lagi. Sebenarnya translate yang kedua ini sangat gak masuk akal dan beda jauh banget artinya. Tapi di sini admin akan tetap coba tafsirkan ya, supaya bisa dinilai sendiri dari 2 perspektif yang berbeda. Jika yang dibicarakan oleh Senju di akhir hayatnya adalah janji Takemichi untuk makan es krim bersama, kemungkinan besar yang memicu Takemichi bisa melihat masa depan adalah stick ice cream itu sendiri, dan juga janjinya untuk kembali makan es krim bersama. Yang jelas dari 2 skenario kematian Senju tersebut, kejadian ini akan terjadi tidak lama lagi. Pertemuan pertama Takemichi sebagai anggota geng Brahman adalah saat festival Tanbata, yaitu tanggal 7 Juli. Sedangkan Takemichi datang ke masa ini tanggal 8 Juni. Jadi hanya hitungan hari saja sampai akhirnya waktu kematian Kawai Senju tiba. Tapi tenang saja, apapun yang terjadi, kali ini Takemichi tidak akan pernah membiarkan Kawai Senju mati.
Apalagi setelah diberikan penglihatan mengenai masa depan. Sudah pasti kali ini Takemichi akan datang dengan rencana untuk melindungi Kawaii Senju, tidak peduli apapun yang terjadi. Selain itu juga, inilah satu-satunya kesempatan Takemichi untuk membuat happy ending dari manga Tokyo Revengers ini. Tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan time leaping dan mengulang semuanya kembali. Siapapun yang akan mati nanti, sudah pasti akan mati permanen dan tidak bisa dihidupkan kembali. Tapi jika Kawaii Senju tidak mati, pasti ada karakter lain yang akan mati di final arc ini. Ya, apapun itu, kita harus siap dengan kemungkinan terburuk dari mangaka Tokyo Revengers ini. Akankah Ken Wakui memberikan happy ending bagi Takemichi, atau justru Ken Wakui malah menjadi Hajime Isayama Next Generation? Kita tunggu aja ya chapter-chapter selanjutnya. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!